Siapa yang tidak kenal dengan rambutan? Buah tropis yang satu ini memiliki kulit yang tebal dan rambut yang kasar. Tapi daging buahnya manis dan menyegarkan. Buah dengan nama latin Nephelium lapaceum ini dipercaya memiliki banyak kandungan nutrisi yang diperlukan tubuh. Di musim buah lokal seperti saat ini, rambutan sangat mudah dijumpai di pasaran. Memang rambutan sudah mulai banyak dijual, tapi belum tentu semua rasanya sama. Hal ini terjadi karena rambutan juga memiliki beragam varian dengan rasa khas masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana cara memilih rambutan yang masih segar. Berikut ini tipsnya untuk Anda. Pemirsa, siapa sih yang bisa menolak kesegaran dari buah rambutan ini ya? Buah rambutan ini dikenal memiliki daging yang berwarna putih dan juga banyak airnya ketika kita makan nih. Langsung terasa perpaduan rasa asam dan juga manis yang menyegarkan. Nah, kita sudah ada di hamparan rambutan yang mumpung lagi musim nih ya. Ada Pak Eko ini pemirsa. Pak Eko ini lagi musim rambutan ya Pak ya? Iya betul. Lagi banyak-banyaknya nih ketika kita ada di pinggir jalan tuh sering banget saya ngelihat pedagang rambutan ya Pak. Iya. Pak, kan pedagangnya banyak, terus kemudian jenisnya juga banyak. Bisa dijelasin dulu nggak nih, kalau Pak Eko sendiri ini jualan rambutan jenis apa aja Pak? Kalau lagi ada ya ada rambutan Aceh Lebak, Aceh Pager, Ropiah, terus rambutan Tombong juga ada. Oh gitu. Jai. Kalau untuk yang Pak Eko punya di sini, ini saya lihat ada 2 jenis ya Pak ya. Apaan aja tuh Pak? Iya, Aceh Lebak sama Aceh Pager. Yang mana Cilebak, yang mana Cipager? Nih, yang ini Aceh Lebak. Ini Cilebak. Nih pemirsa, ini Cilebak. Ini Cipager. Ini Cipager. Boleh diangkat sedikit Pak, biar kita kasih lihat ke pemirsa bedanya. Nah, ini pemirsa yang saya pegang, ini kata Pak Eko adalah rambutan jenis Cilebak. Nah Pak, selain perbedaan dari warna rambutnya Pak, apa sih yang membedakan 2 jenis rambutan ini? Dari rasa juga. Rasanya juga? Iya, beda. Kalau yang Aceh Pager rasanya gimana? Rasanya Kalau kering yang, gitu. Kalau yang ini gimana? Kalau yang Cilebak ini gimana? Aceh Lebak kadang-kadang kurang ngelotok juga. Oh gitu. Ada asamnya. Ini yang Cilebak. Cilebak. Agak sedikit asam ya pemirsa, yang tadi Pak Eko bilang. Lalu saya akan ambil yang ini, yang Aceh Pager. Iya. Ini lebih manis pemirsa, jadi airnya memang lebih sedikit. Tapi rambutan ini rasanya lebih manis dibandingkan yang Cilebak tadi. Pak, kalau untuk memilih rambutan Pak, gimana sih yang harus diperhatikan oleh pembeli? Pertama apa Pak? Yang pembeli suka itu yang seger. Yang segar, yang banyak air. Yang gede-gede. Yang gede-gede yang pasti. Yang ngelotok juga. Oke Pak, kalau gitu ini harganya berapa nih Pak? Itu yang 4 ikat. 4 ikat berapa? 20.000. 20.000. Oke, kalau gitu saya mau beli yang ini pemirsa. Saya mau nikmati ini di rumah. Saya beli ini ya Pak. Berbicara soal rambutan, sebenarnya bukan sekedar rasanya saja yang manis. Konon, manfaat rambutan juga tak kalah manisnya. Sayangnya, ada sebagian orang yang malah menghindari buah manis berdaging putih ini. Rumornya, mengkonsumsi rambutan bisa menyebabkan batuk. Oh, doyan. Doyan. Alhamdulillah suka. Apa aja sih, yang penting manis terus enak. Saya mah semuanya suka. Kalau jenisnya ya apa aja, yang penting manis, Mbak. Apa aja saya suka. Yang nggak suka sih yang asam. Kalau menurut saya sih itu dia bisa nyebabin batuk, kalau enggak panas dalam. Kalau tahu saya sih biasanya tuh radang tenggorokan. Yang buat batuk, ya pokoknya panas dalam lah gitu intinya. Mungkin bisa jadi diabetes, batuk-batuk. Udah sih, tahu saya itu doang ya. Rambutan sebenarnya kerap dianggap sebagai buah super karena memiliki banyak manfaat kesehatan akibat kandungan nutrisi dan mineral yang ia miliki. Zat-zat tersebut terkandung di dalam daun, kulit, daging, hingga bijinya. Benarkah? Saksikan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat.
Pemirsa, ayo hidup sehat. Kita kembali berjumpa pada siang hari ini, kita membahas mengenai yang manis-manis. Ini kok malah makan aja padahal masih baru nih, belum di ospek kayak ini. Aduh dok, habisnya kapan lagi dok? Siaran tapi boleh makan bebas, cuman di sini. Aku tuh sering banget ya nonton Ayo Hidup Sehat, karena banyak banget tips-tips menarik kan tentang kehidupan, tentang kesehatan. Nah tapi aku senang banget, sekarang aku bisa gabung di sini, bisa nanya langsung deh sama dokter. Selamat bergabung kalau gitu, enak ya. Cuma ngomong-ngomong yang manis nggak boleh makan yang manis juga. Langsung aja kita bahas sebenarnya mengenai rambutan ini. Dokter Kenapa ternyata tahu yang manis-manis ya? Oh iya tahu nih, banyak yang manis di sini. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu sukanya rambutan yang mana? Rambutan jenis apa? Bahkan aku nggak tahu kalau rambutan tuh ada jenisnya. Aku cuma suka pokoknya rambutan tuh enak. Cuman kalau lagi makan rambutan banyak-banyak, aduh muncrat. Jadi, rambutan banyak-banyak, itu tuh biasanya suka disuruh berhenti. Katanya suka bikin batuk. Emang bener ya dok? Iya gini, kamu kalau makan rambutan jangan sama kulitnya dong. Udah, langsung aja kita bahas sekarang dengan Dr. Jolita Surapsari, spesialis gizi klinik. Dokter Jolita, halo selamat siang. Sorry dok, kotor tangannya. Perkenalkan ya, ini yang baru saja datang hari ini dan dia langsung makan banyak rambutan. Sama kulit-kulitnya kayaknya dia bisa nama dia semua ya. Banyak bekas kulitnya. Pantesan batuk kan. Kulitnya dimakan, sisanya yang buahnya dibuang. Iya dok, maaf dok. Oke dok, ini mengenai ini tadi kita sempat nanya tentang apa tadi? Mau nanya apa tadi? Kalau makan rambutan katanya bikin batuk, itu mitos atau fakta ya dok? Sebenarnya sih mitos. Jadi penyebab batuk sih bukan karena dia makan si daging buah rambutan itu gitu. Cuma kadang-kadang gini, kan kita kalau makan rambutan biasanya masih utuh begini kan. Terus kita buka. Waktu dibuka mau masuk ke mulut, biasanya dia ada kena bulunya. Terus belum lagi kadang-kadang ada getah dari batangnya itu yang ikut masuk juga. Nah, itu tuh dia seperti memberikan iritasi gitu, jadi kita pengen batuk rasanya gitu. Tapi sebetulnya cara yang paling aman adalah dikupas dulu, dicuci, baru kita makan. Jadi dia lebih bersih. Oh gitu. Terus dok, sebenarnya cara buka rambutan yang bener itu gimana sih dok? Pakai tangan kah? Atau kan biasanya tuh suka tuh kalau buka rambutan tuh kayak gini nih. Digigit gitu. Jangan dong. Gitu. Nah, apalagi kalau pakai gigi. Boleh nggak sih dok? Jangan dong, tetap pakai tangan, cuci tangan dulu, terus dibuka pakai tangan, taruh di dalam wadah, terus dicuci sehingga dia benar-benar bersih. Takut bakterinya ya dok. Benar. Ya. Terus dok, kalau kita habis makan rambutan nih, terus kata dokter tadi kan ada juga mungkin getahnya terbawa, terus bikin kita batuk. Boleh nggak sih nyembuhinnya tuh, menghilangkan batuknya tuh minum pakai air hangat, boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Memang kan cara paling mudah untuk bikin tenggorokan kita tuh rasanya adem, tenang, nggak pengen batuk-batuk ya minum air hangat aja. Oh gitu. Iya. Terus, aduh dokter aku maaf ya aku cerewet banget dok. Kayak dokter Vito dari tadi sampai bengong ngeliatin aku ngomong. Soalnya aku bengong kenapa? Kulit kamu udah berapa ya? Iya, bijinya kok hilang semuanya nggak ada. Apa ditelan juga kali sama dia nih? Bukannya dokter ngeliat, aduh salah, bukannya dokter bengong lihat aku karena aku lebih manis ternyata dari rambutan. Iya gitu ya, kasih rambutan. Nah ini ngomong-ngomong soal manis nih ya, banyak orang takut makan buah rambutan, katanya ini terlalu manis. Apakah benar nggak mengandung gula yang tinggi, mitos atau fakta? Ini fakta, memang betul dibandingkan dengan buah-buah yang lain, misalnya apel, pir, si rambutan ini termasuk buah yang dia gulanya tinggi. Gitu. Tapi kan gulanya dari buah beda sama gula yang ditambahkan ke dalam minuman gitu. Nah, kalau misalkan kita makan gula yang asalnya dari buah itu lebih aman ketimbang kita makan minuman yang dikasih gula pasir gitu. Jadi benar dia gulanya tinggi. Aku langsung kayak berhenti mau makan gitu dengan gulanya tenang tinggi. aja. Tapi ada juga yang takut akan buah rambutan. Ini kan istriku lagi hamil nih kan. Nah dia kan ngomong di antara mama yang lagi hamil juga nih. Lalu mereka bilang katanya kalau nggak boleh makan rambutan kalau lagi hamil. Kenapa? Mitos atau fakta? Nah. Ini mitos. Oh, mitos. Apa ya hubungannya saya nggak Ya tahu. itu dia. Enggak sih sebenarnya justru makan rambutan itu bikin biasanya ngurangin mual. Apalagi kalau rambutannya didinginin dulu lebih fresh gitu kan. Biasanya ngurangin mual. Yang mual pagi-pagi itu morning sickness. Biasanya dengan makan rambutan dia bikin hilang. Karena rasa manisnya Membantu, itu. Rasa manisnya. iya. Rasa Dan jadi, seger. Iya seger benar. Itu yang bikin enak kali ya. Dok batuk nih jadinya. Jadi gitu ya dok ya, bisa ngurangin rasa mual. Terus dok, katanya juga kalau makan buah rambutan bisa bikin sembelit. Emang bener? Itu mitos atau fakta?
Mitos? Enggak sih, belum pernah ada yang melaporkan makan banyak rambutan bikin sembelit. Walaupun sebetulnya memang si rambutan ini dia seratnya dikit nih. Kalau dibandingkan sama buah-buah yang lain dia seratnya dikit gitu. Nah, yang bikin orang sembelit kan kalau dia kurang gerak, kurang minum, kurang serat gitu kan. Gitu. Nah, tapi tau nggak? Ini kalau misalkan ini rambutan ini kan salah satu yang khas nih di daerah-daerah tropis ya. Betul, Nah, penasaran nggak sih kita pengen lihat bagaimana kalau orang-orang luar negeri mungkin makan rambutan kayak gimana? Coba lihat tayangan berikut ini ya. Yes, there's something to see. Oh, there's a ping pong ball inside it. Oh, it's beautiful. You know, when I was a kid, 맛있다. 가끔 뷔페 같은 데 가잖아? 그러면 후식으로 이제 수입해온 람부탄 왜 얼려져 있는 거 가끔 있을 때도 있어. Just bite little bit. Don't swallow, don't swallow, have a seat. A little bit. The way that like an unripe melon doesn't really have a flavor. I was sucking an eyeball out. It's really weird. Lucu-lucu ekspresinya ya. Tadi aku paling suka tadi yang itu, bijinya ditelan. Oh iya, salah mirip ya, sama juga kan. Terus itu gimana kalau ketelan bijinya? Nah, kita bahas soal rambutan lagi ya. Ngomong-ngomong rambutan bahasa Inggrisnya apa ya? Sebetulnya banyak yang bilang udah tahu sih rambutan atau hairy fruit ya. Memang cuma rambutan aja sih, rambutan. atau mereka bilang rambutan aja. Nah, ini kan kata nih banyak gizinya sebenarnya nih kan. Nah, kita bahas mengenai rambutan nih banyak nih. Ini orang bilang kalau gizinya rambutan ini bisa untuk menyembuhkan penyakit. Nah, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tidak ada asal-usul jelas mengenai perkembangan dan awal budidaya rambutan. Buah tropis satu ini berasal dari Asia Tenggara dan banyak dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Konon kabarnya bibit rambutan dibawa pertama kali dari Malaysia ratusan tahun yang lalu untuk kemudian disebarkan ke seluruh Asia Tenggara. Sedangkan di Filipina, rambutan mulai diperkenalkan sejak tahun 1913-1914 berkat biji rambutan asal Indonesia. Baru pada tahun 1939, rambutan di Filipina mulai dibudidayakan dengan tujuan komersil menggunakan biji rambutan asal Indonesia yang diberi nama Maharlika. Sejak saat itu, Maharlika menjadi induk bagi rambutan yang dikembangkan secara komersil di Filipina. Selain dibudidayakan di Asia Tenggara, rambutan juga sudah mulai dikembangkan di Australia, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, Kepulauan Hawaii, India, serta Sri Lanka. Nah pemirsa, tahukah Anda mengapa tanaman buah ini disebut rambutan? Nama rambutan diambil dari kata rambut, dalam bahasa Melayu yang berarti bulu. Sesuai dengan namanya, kulit rambutan ini ditumbuhi duri halus yang mirip seperti bulu. Buah rambutan memiliki tekstur kulit berbulu dengan daging putih bening dan rasa yang manis legit. Nah, buah rambutan ternyata juga masih satu keluarga dengan buah leci, matoa, dan kelengkeng. Agar bisa tumbuh dengan sempurna, rambutan harus ditanam di suhu yang berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Sayangnya, sebagai buah tropis, rambutan tidak bisa dibudidayakan di suhu dingin.
Nah, buat Anda yang gemar makan rambutan, sepertinya saat ini sudah mulai masuk musimnya buah rambutan. Memang makan rambutan tidak dilarang, tapi ingat, jangan berlebihan ya pemirsa. Selamat menikmati. Nah, ternyata rambutan itu semua dicuci ya. Ini cuci belum ya? Ngomong-ngomong. Oh iya ya, aku tadi udah makan banyak banget lagi. Makanya jadi batuk. Iya, makanya jadi batuk kali ya. Tapi aku biasa juga langsung dari pohon, nggak pakai cuci-cuci. Langsung manjat Harus sendiri. dicuci dok. Sebaiknya dicuci, karena kan dia suka ada nempel juga tuh getah-getahnya kan, yang dari rantingnya. Iya, itu dia yang bikin batuk ya. Terus dok, ada juga nih dok, katanya rambutan nggak boleh untuk penderita diabetes. Bener nggak sih dok? Itu mitos atau fakta? Ini sih mitos. Jadi gini, walaupun rambutan mengandung kadar gula yang tinggi, bukan berarti nggak boleh dikonsumsi sama orang yang punya sakit kencing manis. Tapi yang perlu diingat adalah porsinya. Gitu. Jadi kalau kita makan 8 buah rambutan, itu kalorinya sekitar 50. Kalorinya sekitar 50. Kalau dia bisa jaga segitu aja, nggak apa-apa. Kecuali kalau gini, nonton TV punya rambutan nih, 2 ikat. Sama nonton TV habis, nah ntar gulanya tinggi gitu. Tapi kalau kita batasin aja 8, paling nggak 8 butir masih nggak apa-apa. Jangankan nonton TV, lagi di TV aja ditonton aja. Intan Iya, udah bener. ngabisin 10 kayak tadi barusan. Oh iya, itu Gitu. aduh, itu nggak apa-apa ya dok ya. Jadi memang ada tuh yang neliti, dia buah-buahan, buah-buahan apa sih yang dia lebih cepat naikin gula darah gitu. Kalau pisang yang pertama, terus habis itu ada rambutan, kemudian ada pepaya, ada semangka. Yang paling bawah apel sama pir, dia yang paling aman buat diabetes. Jadi orang diabetes boleh aja, tapi harus ingat sama berapa porsi yang dia boleh makan. Gitu. Nah, selain itu tuh kan tadi buat diabetes nih, diabetes kan deket-deket sih sama orang jantungan. Nah, kalau pasien saya suka nanya nih, dia bilang, dok ini gimana nih? Dia bilang kalau misalkan saya jantungan katanya kalau makan buah rambutan tambah sehat, mitos atau fakta? Dokter Vito dia yang jawab, kan pasiennya. Ya emang sebenarnya gini, kalau makan rambutan nggak kebanyakan nggak masalah. Masalahnya dia kalau makan rambutan tiap hari rambutan terus makannya. Nah, padahal itu dia kan baru. seratnya dikit, Iya. ya kan? Jadi harusnya dikombinasi Jadi itu sama adalah buah yang sebenarnya lain. mitos. Setuju. Ya. Gitu. Nih, satu lagi nih buat laki-laki. Heeh. Pernah dengar nggak Intan? Apa tuh? Katanya kualitas sperma meningkat dengan rajin makan buah rambutan. Oh iya. Nah, Itu mitos atau fakta dok? ini mitos karena kualitas sperma ditentukan oleh nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu tidak hanya tergantung dari satu jenis ini aja gitu. Apa sih yang kita lihat dari rambutan ini? Vitamin C-nya ada, bener. Jadi vitamin C itu dia membantu juga untuk meningkatkan kualitas sperma. Tapi vitamin C yang ada di dalam rambutan tidak cukup untuk fungsi itu. Terus seng juga ada, tapi kadarnya juga dikit banget. Jadi kalau secara langsung apakah bisa meningkatkan kualitas sperma? Jawabannya mitos. Oh, jadi tetap harus diperhatikan nutrisinya ya. Iya dong. Nah, buat para calon suami diperhatikan tuh nutrisinya. Nggak usah banyak-banyak makan rambutan ya. Maksudnya lebih spesifik bisa nggak? Siapa tuh calon suami? Oke ya. Oke. Ini buat perempuan sekarang Ya, coba. Intan, nah mungkin buat pernah perempuan deh. nih dok ya, katanya makan buah rambutan itu bisa bikin cepet kenyang, terus ngebantu lah jadinya buat diet. Ini mitos atau fakta dok? Mitos. Mungkin kalau makannya sama kulit-kulitnya sama bijinya mungkin jadi kenyang. Tapi enggak kan gitu. Karena si rambutan ini termasuk buah yang bukan tinggi serat, jadi dia nggak bikin orang lebih cepat kenyang. Enggak. Oh gitu. Justru Jadi bahayanya tadi ya sih aku tadi juga, itu sih kan tadi aku belum makan siang memang kan dok. Sengaja mau makan rambutan aja, tapi emang nggak kenyang sih dok. Nggak kenyang kan? Kadang-kadang ada juga sih orang yang dia udah kepapar rasa manis, karena kan rambutan manis ya, dia ngerasa kenyang, tapi kenyangnya sebentar doang. Paling setengah jam habis itu dia lapar lagi juga sih. Gitu. Nah, tadi kan ada tuh yang paling aku suka. Ada yang makan rambutan sama bijinya. Nah, kalau ketelan kayak gitu gimana sih, Dok? Bahaya nggak? Terus boleh nggak sih sebenarnya biji rambutan ini dimakan biar cepet aja gitu loh, Dok, masuk langsung gitu, nggak usah repot-repot gitu. Kalau ketelan biji rambutan sejauh dia bisa keluar lewat BAB lubang sih pembuaran nggak ya apa. apa-apa ya. Sebenarnya tahu nggak, kerongkongan kita itu sebesar dia punya ini jari segini nih. Nih. Jadi coba begini ya, kerongkongan dia sebesar itu. Coba kalau Intan gitu juga. Ya kerongkongan mah bisa segede gitu. Jadi berarti kerongkongan aku besar. Segini. Nah, sebenarnya kan biji rambutan lewat. Hanya memang bahayanya adalah kalau anak-anak misalnya, dia kalau misalnya ususnya dia nggak bisa mencerna biji ini, maka dia lama-lama jadi bikin ususnya itu kayak sembelit. Lama-lama dia makan usus sendiri. Nah, atau yang paling ngeri kalau anak-anak dia tersedak gitu. Jadi masuknya ke saluran nafas
napas, itu aspirasi. dia. Aspirasi malah nggak bisa napas, itu yang bikin bahaya. Jadi kalau anak-anak mesti harus diawasin tuh. Mendingan kita bukain, kita kupasin, dihilangin dulu bijinya. Oke. Gitu. Terus kalau biji rambutan, kira-kira bisa kekunyah nggak ya dok? Kalau kekunyah itu nggak masalah kan kalau udah hancur Nggak gitu? apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, Kalau sebenarnya misalnya aku penasaran, aku ngecek nih rambutan masih utuh ke kerongkongan aku. Gede kok muat Iya, kayaknya. sebenarnya muat. Ya udah ngapain repot-repot dikupas kan langsung Itu dia, aja. langsung aja. Oh gitu ya, keren ya. Oke, ini ada nih yang penting lagi nih. Ini kalau mengenai rambutan ini ada yang penting tadi nih. Katanya kalau ini bikin sakit perut rambutan, jadi orang takut. Mitos atau fakta? Mitos juga. Kecuali kalau rambutannya kotor, ya kan rambutannya kotor. Yang tadi karena efek nggak dicuci, kan memang kebiasaan dari kita begitu kan, dia nggak pernah dicuci sebelum dimakan. Ya, nah jadi dok, ini tipsnya apa sih dok untuk mengkonsumsi rambutan supaya bisa lebih bermanfaat gitu? Kalau kita makan rambutan, kita bisa mendapat manfaat yang maksimal. Tipsnya apa aja nih? Oke, jadi memang rambutan ini kan salah satu buah yang khas dari daerah tropis. Boleh dikonsumsi, tapi ingat dengan berapa banyak boleh dimakan. Sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 8 butir saja, sehingga itu setara dengan 50 kalori. Dan yang penting juga, waktu mau dimakan, dicuci dulu bersih, baru dibuka. Kalau mau dicuci lagi biar bersih, gitu, baru dikonsumsi. Nah, rambutan ini dia mengandung vitamin C kira-kira 50% dari kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita makan 8 butir tadi, bisa mencukupi kebutuhan vitamin C-nya paling nggak 50% dari kebutuhan kita. Gitu. Nah, tahu nggak tapi buah-buah ini yang aneh-aneh gini ternyata bukan cuma ini aja. Ada lagi yang lain buah aneh. Coba kita lihat sesaat lagi buah-buah aneh.